يا من صليت بكل الأنبياء يا من. Nah, di sini ada namanya bukit yang mana disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa snipernya. Jadi beberapa ahli panah ditaruh di bukit. Untuk apa ditaruh di bukit? Untuk jaga-jaga. Kalau kata Nabi SAW pada saat itu, apapun yang terjadi dengan teman-teman kalian, dengan sahabat-sahabat kalian, jangan pernah turun dari bukit. Pokoknya kalian standby jadi seorang ahli panah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bukan kekalahan yang terjadi, justru kemenangan yang terjadi. Maka mereka yang berada di atas bukit mengatakan, lah ini kan gak kalah, menang. Ya udah deh, turun aja deh daripada kehabisan rampasan perang. Subhanallah. Akhirnya mereka turun. Ketika mereka turun, apa yang terjadi? Ternyata ada serangan dari belakang. Ketika terjadi serangan dari belakang, itulah mereka akhirnya terbunuh. Subhanallah. Dan pada saat itu ada yang akhirnya bertanggung jawab, bertemu dengan baginda Nabi SAW, dengan berat hati mereka datang. Tapi disinilah kelebihan Rasulullah SAW. Ketika terjadi kesalahan pada sniper-sniper tadi, para ahli-ahli panah tadi, justru Nabi ditegur oleh Allah dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Muhammad, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi orang yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud justru dimaafkan sama Nabi karena rahmat dari Allah. Kemudian Nabi lintalahum, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai saja Nabi ngambek atau apapun itu, mereka pasti akan berpaling dari Rasulullah. Tapi karena akhlaknya Rasulullah menjadikan mereka sangat mencintai Rasulullah. Inilah orang yang walaupun kita berkhianat kepadanya, justru dia memaafkan kita. Fa'fu anhum wastaghfir, maafkan mereka. Kemudian mohon ampunkan untuk mereka. Kemudian wasyawirhum fil amr. Lalu mereka juga diajak kembali dalam musyawarah, dalam rapat. Jangan dicuekin pendapat mereka walaupun pernah salah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau udah maksimal, barulah bertawakal ala Allah. Jadi gitu sayang, kalau misalnya dalam rumah tangga ada yang membuat salah, jangan kita menyerah untuk menasehatinya. Jangan justru kita berlaku keras terhadap mereka. Justru kita berlaku lembut. Saya salah, atau kamu salah, atau anak-anak salah, kita berlaku lembut terhadap mereka. Kenapa? Hanya orang yang mampu memaafkan, berlaku lembut, lalu mohon ampunkan, mereka lah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar kita dari sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan di perang Uhud, ya, tapi kesalahan tersebut menjadi sangat hikmah kepada kita, bahwa walaupun melakukan kesalahan, Nabi tetap memaafkan, sehingga mereka makin mencintai Rasulullah SAW. Kamu kalau bikin salah terus aku maafin, kamu marah nggak sama aku? Ya, justru kalau kita bikin salah lalu kita dimaafin, justru kita makin cinta biasanya. Muhammad ataita bis salam.